Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Fatika Farhasari, NIM 210101131301126. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai studi kasus 7 atau State Road 826. Kemudian outline yang akan saya bahas pada studi kasus ini antara lain, yang pertama ada data proyek yang mencakup data umum dan data ekonomis proyek, lalu ada metodologi yang mencakup tahapan dalam studi value engineering itu sendiri, lalu ada maksud dan tujuan yang berisi maksud, tujuan, dan sasaran proyek, kemudian yang keempat ada kebijakan dan kendala yang mencakup hal-hal yang disarankan dan kendala dalam proyek, kemudian ada fast diagram yaitu hasil analisa fungsi dengan fast diagram, dan yang terakhir ada hasil studi value engineering. Selanjutnya ada latar belakang. Jadi State Road 826 atau Palmetto Expressway ini dibangun sebagai rute bypass yang menghubungkan selatan Miami-Dade County ke utara Miami-Dade County. Selain itu, State Road 826 ini juga berfungsi sebagai pengumpan ke State Road 836. Kemudian pada 14 sampai 18 Mei 2012, Departemen Transportasi Florida atau FDOT melakukan kajian value engineering. Tujuan dilaksanakannya studi ini sendiri adalah untuk menambah 2 lajur tambahan untuk meningkatkan mobilitas kendaraan. Selain itu ada pula tujuan lainnya seperti mengurangi kemacetan lalu lintas dan menyediakan tambahan pilihan lajur untuk berkemudi di sepanjang State Road 826. Berikut lokasi proyek State Road 826 atau Palmetto Expressway. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai data proyek. Yang pertama ada data proyek dengan rincian sebagai berikut. Judul proyek yaitu Value Engineering for Transportation Improvements State Road 826. Lokasinya berada di Miami, Florida, USA. Panjangnya sepanjang 6 mil. Tanggal studinya yaitu 14 sampai 18 Mei 2012. Pemiliknya yaitu Florida Department of Transportation, konsultan VE-nya PMA Consultants LLC, dan ketua tim VE-nya Rick Johnson PECVS. Berikutnya adalah data ekonomis proyek yang informasinya telah dikumpulkan oleh tim VE dan PDNI sejak 29 Februari 2012. Rincian parameter suku bunga yang digunakan adalah sebagai berikut. Tahun analisis tahun 2012, tahun ekonomis 30 tahun dimulai dari 2014, interest sebesar 5%, dan inflasi sebesar 3%. Lalu ada metodologi. Pada metodologi dijelaskan tahapan studi VE-nya, yang dimulai dari yang pertama persiapan pra-workshop. Jadi pada tahap ini informasi terkait pengembangan proyek seperti desain, perencanaan proyek, pendanaan, evaluasi sistem, dasar biaya, dan penjadwalan akan dikumpulkan oleh setiap anggota tim, lalu nantinya akan dipresentasikan dan didiskusikan dengan bidang yang lain. Kemudian yang kedua ada studi workshop value engineering. Tahap ini merupakan bagian terpenting dari studi value yang berfokus untuk melakukan analisis dan mengoptimalkan biaya atau sumber daya yang ada sesuai persyaratan fungsionalitas yang ingin dicapai. Adapun subtahapan pada studi workshop value engineering yaitu yang pertama ada information phase. Jadi pada tahap ini dilakukan identifikasi dan prioritas persoalan strategis dengan menggunakan analisis SWOT maupun analisis Pareto. Kemudian yang kedua ada function analysis phase. Di tahap ini dilakukan pengembangan model fungsi dengan menggunakan metode FAST atau function analysis system teknik untuk menunjukkan hubungan antar fungsi. Lalu yang ketiga ada creative phase, di mana pada tahap ini dilakukan pengembangan ide sebanyak mungkin dari hasil analisis tahap sebelumnya oleh tim value engineering. Kemudian yang keempat ada evaluation phase. Pada tahap ini dilakukan seleksi dari ide-ide yang didapat pada tahap sebelumnya untuk mendapatkan daftar ide dengan peluang terbesar untuk meningkatkan value. Dan yang terakhir ada development phase. Pada tahap ini setiap ide terbaik dikembangkan menjadi solusi yang dapat diterapkan. Selanjutnya adalah pasca studi value engineering. Tahap ini merupakan tahapan terakhir yang mencakup persiapan dalam membuat proposal hasil studi VE yang akan dilaporkan kepada pemilik proyek untuk diambil keputusan dari alternatif pengembangan proyek yang telah dibuat. Selanjutnya adalah bahasan terkait tujuan dan sasaran.
Jadi pada dasarnya studi value engineering dalam proyek ini digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai proyek. Tujuan yang ingin dicapai diantaranya mempertahankan pelayanan, meningkatkan operasi, mengurangi kemacetan, menyalurkan lalu lintas, serta meningkatkan kapasitas. Untuk kebijakan dan pengarahan, hal-hal yang disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi nilai ekonomis, desain teknik, lingkungan, sosial, dan budaya. Dan yang kedua, memenuhi tujuan dan sasaran jangka panjang transportasi. Kendala yang ada dalam proyek antara lain tidak adanya tambahan right of way, bersinggungan dengan sumber gas alam, koneksi atau sambungan di setiap ujung, tidak adanya peningkatan kapasitas pada persimpangan, jalan layang NW103, jalan layang NW25, dan jadwal yang padat. Kendala-kendala yang muncul ini kemudian ditelaah dan dicari solusinya sehingga dapat meminimalisir dampak yang mungkin terjadi ke depannya. Berikutnya adalah fast diagram dari proyek ini yang digunakan untuk membantu anggota tim VE dalam berpikir mengenai hal-hal terkait fungsi yang diperlukan. Analisis fungsi proyek ini sendiri perlu ditinjau dan dikembangkan oleh tim VE untuk menentukan persyaratan untuk keseluruhan proyek. Apabila dilihat diagramnya dari kiri ke kanan, maka akan menjawab pertanyaan how, sedangkan sebaliknya apabila dilihat dari kanan ke kiri, maka akan menjawab pertanyaan why. Kemudian di sebelah kiri ada higher order-nya yaitu improve LOS, dan di sebelah kanan ada lower order-nya yaitu determine needs. Selain itu bisa dilihat juga ada basic function, all the time function, dan secondary function-nya dengan rincian fungsi yang tertera pada gambar. Untuk hasil studi value engineering-nya, awalnya tim value engineering menghasilkan 31 ide, kemudian 9 diantaranya ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase pengembangan ide dari rencana kerja VE. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi VS akan secara langsung mempengaruhi desain proyek yang ada. Pada akhirnya, tim VE mengkategorikan 6 ide dari saran desain yang ada sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Berikut 6 ide tersebut. Untuk rinciannya, yang pertama ada rekomendasi 6 dengan deskripsi mempertimbangkan 4+1 atau 4 lajur tambahan plus 1 lajur dengan adanya bahu jalan penuh di lajur yang dikonstruksi di tiap jalur. Untuk potensi pendapatannya sendiri yaitu sebesar 5,36 juta US dollar minimumnya. Keuntungan yang didapat dari rekomendasi ini yaitu biaya awal yang rendah, dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan diferensial kecepatan, menyediakan aliran pendapatan awal, mengurangi dampak ke area konstruksi, dan memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Namun untuk kerugiannya ada kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat, jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida, serta pemeliharaan delineator bermasalah. Selanjutnya ada rekomendasi 13. Dengan deskripsi dari jalan NW36 ke NW58, diatur ulang garis tengah northbound ke arah timur sepanjang frontage road. Nilai tambah potensial untuk rekomendasi ini adalah sebesar 1.282.000 US dollar. Keuntungan yang didapat dari rekomendasi ini sendiri antara lain adanya secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Operasi lalu lintas akan sangat meningkat, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, adanya pendapatan tambahan, dan tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Untuk kerugiannya yaitu peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas, serta adanya rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur mengakibatkan 2 pergeseran MOT tambahan atau subface. Selanjutnya ada rekomendasi 16. Dengan deskripsi pada persimpangan I75, garis tengah alinyaman dimodifikasi sehingga memungkinkan adanya 10-12 kaki untuk bahu jalan bagian dalam. Nilai tambah potensial dari rekomendasi ini adalah sebesar 3.428.000 US dollar. Keuntungan yang didapat dari alternatif ini yaitu
Meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10 sampai 12 kaki di semua arah lalu lintas dan untuk setiap jenis jalur, serta operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Namun untuk kerugiannya, antara lain akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, dan dapat mempengaruhi perizinan. Kemudian ada rekomendasi 19. Dengan deskripsi antara Jalan NW74 dan Okeechobee, lajur southbound dilebarkan ke arah barat untuk menyediakan 12 kaki untuk bahu jalan di bagian dalam dengan cara mengatur ulang pintu masuk di Jalan Okeechobee dan atau membeli sejumlah kecil hak dari jalan. Nilai tambah potensial dari rekomendasi ini sendiri adalah sebesar $7.632.000. Keuntungan yang didapat dari rekomendasi ini yaitu meningkatkan lebar bahu bagian dalam sebesar 4 sampai 12 kaki, memungkinkan kendaraan yang cacat untuk masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola, serta bahu jalan sepanjang 12 kaki memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 kaki. Untuk kerugiannya sendiri antara lain adanya peningkatan biaya konstruksi dan adanya peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Selanjutnya ada rekomendasi 22 dengan deskripsi di section 5 dilakukan konstruksi crown dan pengupasan selebar 11 kaki pada jalan untuk menghindari penggilingan dan pelapisan ulang, serta untuk perpanjangan jalur utara kelima jauh ke arah selatan. Nilai tambah potensialnya adalah sebesar $940.000. Keuntungannya antara lain lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang dan mengurangi pendapat publik yang negatif tentang konstruksi yang terlihat boros dan dampak lalu lintas tambahan. Selanjutnya untuk kerugiannya yaitu menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini dan upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Selanjutnya ada rekomendasi 23, dengan deskripsi menambah variabel batas kecepatan di lajur umum. Nilai tambah potensial dari rekomendasi ini adalah sebesar 2 juta hingga 5 juta US$. Untuk keuntungannya antara lain meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum, meningkatkan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil, dan memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Sedangkan untuk kerugiannya yaitu peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis dan konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.